Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Macarla Junaf Sera Sidhu yang kini menemani kekasihnya pulang. Tetapi dia kaget melihat kekasihnya itu dia akan dibunuh sekelompok preman. Sebelum masuk ke ceritanya, Mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Firdausat Dausi 1663, Suryani _new, Ilham Along, user RJ7PK1CU5B, Murnasi Asi 1228. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan kasih komentar terbaik buat Mimin ya. Inilah Sidhu yang akan menolong warga desa Macerla dari keganasan MLA bernama Rajapa, dan cerita Sidhu pun dimulai. Cerita ini dimulai tahun 1990. MLA atau wakil rakyat bernama Nagapa meninggal dunia. Dia terpilih dari daerah pemilihan Macerla, distrik Guntur, Andhra Pradesh. Kematian MLA Nagapa membuat pemilihan ulang harus dilakukan. Anak Nagapa yang bernama Rajapa ingin menggantikan ayahnya sebagai MLA. Keinginan Rajapa tidak didukung oleh partai. Selama ini Rajapa sering melakukan kejahatan dan dilindungi oleh ayahnya. Jika Rajapa dicalonkan, nama partai akan rusak. Masyarakat juga tidak mungkin memilihnya. Bisa-bisa kursi MLA jatuh ke partai saingan. Atas pertimbangan itu, partai memutuskan untuk mengusung kader partai bernama Raghavia. Keputusan itu membuat Rajapa marah besar. Rajapa tidak akan membiarkan kursi MLA jatuh ke orang lain. Sementara Raghavia merupakan tokoh masyarakat yang baik hati. Namun karena usianya yang sudah tidak produktif, Raghavia menyerahkan tiket pencalonan kepada anaknya yang masih muda, Surya Babu. Masa kampanye dimulai. Surya Babu didukung sebagian besar masyarakat. Pada hari pencoblosan, Rajapa dan anak buahnya mengamuk. Lokasi-lokasi pemungutan suara dihancurkan. Siapapun yang mendukung Surya Babu dibunuh. Rajapa juga menghabisi nyawa Surya Babu. Masyarakat ketakutan melihat pembantaian yang terjadi. Sejak saat itu, Rajapa menjadi MLA Macerla tanpa ada yang berani bersaing melawannya. 30 tahun kemudian, kita dibawa ke kota Vizag yang sudah modern. Sekelompok pria hidung belang sedang menggoda gadis bernama Nidhi. Tindakan kurang ajar mereka dihentikan oleh sahabat Nidhi. Dialah pahlawan film ini, Siddharth Reddy, yang diperankan Nitin. Siddharth Reddy yang akrab disapa Sidhu memiliki keberanian di atas rata-rata. Dia memiliki tendangan dan pukulan maut. Sidhu sangat tepat disebut jagoan gelut. Para pengganggu dibuat bertekuk lutut. Nidhi semakin bangga dengan sahabatnya itu. Sejak lama Nidhi juga mencintai Sidhu, apalagi orang tua Sidhu mendukung hubungan mereka. Masalahnya, Sidhu tidak memiliki perasaan cinta untuk Nidhi, karena mereka sudah bersahabat sejak kecil. Hati Sidhu justru bergetar saat melihat gadis lain di tepi pantai. Gadis itu bernama Swati, diperankan Priti Sethi. Wajah Swati yang menyejukkan dan meneduhkan membuat Sidhu jatuh cinta pada pandangan pertama. Sidhu langsung menggoda Swati. Sikap Sidhu yang aktif dan sok kegantengan membuat Swati risih. Swati sama sekali tidak tertarik dengan Sidhu. Dia akan memperkenalkan diri dan memilih untuk pergi. Rupanya Swati orang baru di kota Vizag.
Dia datang untuk mengurus sesuatu. Keluarganya divisak. Guru memaksa Swati agar tinggal di rumahnya saja daripada menyewa kos. Kebetulan sekali Guru adalah tetangga Sidhu. Kedatangan Swati disambut sukacita oleh Sidhu yang sudah jatuh hati. Respon Swati masih tidak peduli. Suasana hati Sidhu yang sedang kasmaran belum diketahui Nidhi. Nidhi terus saja membredel Sidhu dengan cintanya. Ayah Nidhi yang seorang politisi berpengaruh sangat menginginkan Sidhu bisa menjadi menantu. Begitu pula dengan ibu Nidhi mengingat masa depan Sidhu cukup cerah. Sidhu adalah peserta terbaik dalam ujian AES atau PNS. Saat ini, Sidhu tinggal menunggu penempatan saja. Sudah cukup lama cinta Nidhi bertepuk sebelah tangan. Dia tetap bersabar menunggu dinikahi Sidhu. Kini, Sidhu justru sibuk menggoda tetangga barunya, Swati. Padahal respon Swati selalu cuek bebek. Swati hanya fokus dengan tujuannya datang ke kota Vizag. Saat ini dia butuh bertemu dengan pengacara bernama Satyamurti. Swati diajak keluarganya minta bantuan ke tetangga mereka. Kebetulan ayah Sidhu, Narendra, adalah pegawai pemerintah, sehingga diyakini bisa membantu. Sidhu yang ada di rumah mendengar obrolan itu. Secepat kilat, dia ingin menjadi pahlawan agar bisa dekat dengan Swati. Sidhu meminta bantuan Nidhi untuk bertemu Satyamurti. Di hadapan Swati, Sidhu mengaku kenal dekat dengan pengacara Satyamurti. Akhirnya Sidhu mengantar Swati ke rumah pengacara yang dicari. Dalam perjalanan di lampu merah, sekelompok pria menabrak motor Sidhu dari belakang. Kecantikan Swati membuat para pria itu iseng mencari perhatian. Sidhu jadi kesal karena mereka terus saja menabrak motor Sidhu dari belakang. Swati meminta Sidhu agar tidak memperpanjang masalah. Sebentar lagi Sidhu akan menjadi petugas AIS. Tidak perlu terlibat perkelahian dengan mereka. Jika ada yang tidak beres di depan mata saya tidak bisa tinggal diam. Karena itulah saya memilih menjadi AIS, jawab Sidhu. Selanjutnya, Swati bertemu dengan pengacara Satyamurti. Sedangkan Sidhu menunggu di luar. Sidhu kembali melihat sekelompok orang usil sebelumnya. Kali ini mereka mengganggu pedagang buah keliling hanya untuk kesenangan. Sidhu tidak bisa mentolerir lagi. Orang-orang itu dihajar sampai babak belur. Swati yang melihat aksi Sidhu mulai menunjukkan rasa kagum. Mereka semakin dekat dengan adanya momentum perayaan pernikahan Guru. Sidhu juga mengungkapkan perasaan cintanya yang begitu mendalam. Tapi Swati hanya diam tanpa memberikan jawaban. Besoknya, Sidhu mengantar Swati ke kantor komisaris polisi. Seperti sebelumnya, Sidhu hanya menunggu di luar. Sidhu tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Swati. Satu hal yang jelas, komisaris polisi mengaku tidak bisa membantu Swati. Setelah bertemu komisaris, Swati mengucapkan terima kasih atas semua bantuan Sidhu. Swati menyadari telah keliru menilai Sidhu karena perkenalan awal yang tidak menyenangkan. Kata-kata Swati membuat Sidhu bahagia. Sidhu baru mengetahui keesokan harinya dari Guru. Jika ucapan terima kasih dari Swati adalah kata-kata perpisahan, ya, Swati sudah kembali ke asalnya di Macerla, distrik Guntur. Kepergian Swati yang begitu tiba-tiba membuat Sidhu bertanya-tanya. Daripada diserang rindu yang berat, Sidhu memilih untuk pamit pergi kepada ibunya. Sidhu akan menyusul Swati dan membawanya kembali untuk dijadikan istri. Ayah Nidhi, Narendra, tidak suka dengan keputusan Sidhu. Nidhi bisa kecewa berat jika mengetahui Sidhu pergi mengejar gadis lain. Parahnya, Sidhu pergi ke Macerla. Bayangan masa lalunya saat bertugas di sana langsung muncul. Narendra pernah hampir dibunuh oleh anak buah Rajappa. Sejak tahun 1990, Rajappa memang sudah menjadi penguasa Macerla. Sudah 6 periode, dia menjadi MLA tanpa ada calon saingan. Siapapun yang berani melawan, hukumannya mati. Beberapa waktu lalu, kolektor di Sri Guntur dibunuh oleh anak Rajappa, Vira, karena tidak patuh. Vira yang wajahnya mirip dengan ayahnya juga membunuh wartawan yang berani menulis buruk tentang Rajappa. Masalah lain datang dari Nidhi. Narendra ditelepon karena Sidhu tidak bisa dihubungi. Nidhi jadi marah besar mengetahui Sidhu pergi dari rumah untuk gadis lain.
Kemarahan Nidi diungkapkan dengan memberikan surat penempatan untuk Sidhu sebagai kolektor di Sri Guntur. Itu adalah penempatan yang sangat buruk dan berbahaya. Narendra tidak bisa berbuat apa-apa. Nidi cukup berkuasa karena pengaruh ayahnya. Inilah bukti nyata the power of orang dalam. Sementara Sidhu baru sampai di Macarla, Sidhu menanyakan Swati kepada warga setempat. Dari warga, Sidhu mengetahui jika nyawa Swati dalam bahaya. Swati akan dibunuh karena berani melawan Rajapa. Anak Rajapa, Vira, siap membakar Swati. Saat itulah Sidhu datang sebagai penyelamat. Sidhu sangat marah melihat gadis yang dicintainya ingin dibunuh. Selama ini Rajapa dan antek-anteknya sangat ditakuti semua orang. Tapi tidak bagi Sidhu. Di mata Sidhu, mereka semua bukan masalah baginya. Vira meminta orang asing seperti Sidhu tidak ikut campur. Swati harus dibunuh karena telah berani pergi ke Vizag untuk mengajukan kasus hukum atas kematian kakaknya. Ternyata kolektor yang dibunuh Vira belum lama ini adalah kakak Swati. Sidhu baru menyadari tujuan Swati bertemu komisaris polisi dan pengacara. Sidhu menegaskan tidak ada yang boleh menyakiti Swati. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Meski sedang bertarung, Sidhu masih sempat mengangkat telepon ayahnya. Sidhu diberitahu jika surat penempatan sudah keluar. Sidhu ditugaskan sebagai kolektor distrik Guntur. Jika ayahnya khawatir, Sidhu justru merasa sangat beruntung. Vira semakin heran melihat ada orang asing yang begitu berani melawannya. Apa orang itu tidak tahu jika Vira adalah anak Rajapa? Siapa kamu sebenarnya? Tanya Vira. Dengan penuh bangga, Sidhu memperkenalkan dirinya sebagai kolektor baru. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, siapa aku? Biar aku kasih tahu ya, aku adalah kolektor distrik Guntur. Identitas Sidhu tidak membuat Vira gentar. Pejabat kolektor hanya sampah di matanya. Vira belum tahu jika kolektor kali ini sangat berbeda. Sidhu adalah jagoan gelut yang tak mengenal rasa takut. Terbukti Sidhu dengan mudah membuat Vira babak belur hingga tidak mampu melawan. Selanjutnya, Sidhu mengantar Swati pulang. Sidhu menanyakan secara detail masalah yang dihadapi Swati. Swati pun menceritakan semuanya, mulai dari pembantaian 30 tahun yang lalu, hingga kasus kakak Swati yang dibunuh belum lama ini. Pembunuhan itu terjadi karena kakak Swati yang menjabat sebagai kolektor ingin menyelenggarakan pemilihan di Macerla. Karena itulah Swati pergi ke Vizag untuk membawa kasus tersebut di jalur hukum. Ayah Swati, Surendra, tiba-tiba menampar Swati. Sudah cukup Surendra kehilangan anak laki-lakinya. Jangan sampai Swati mengalami nasib yang sama seperti kakaknya. Sidhu berusaha membela Swati. Surendra malah meminta Sidhu segera pergi. Jika tujuannya datang ke Macerla untuk Swati, Sidhu dipersilahkan membawa Swati pergi juga. Rajapa tidak mungkin tinggal diam setelah anaknya dipukul orang. Tapi Sidhu tidak ingin menyelamatkan diri seperti pengecut. Rajapa memang sangat marah melihat anaknya sudah babak belur. Baru kali ini ada orang yang berani memukul anaknya. Rajapa turun tangan langsung mencari Sidhu. Semua orang ketakutan melihat Rajapa berjalan kaki mencari Sidhu. Sidhu sendiri tetap santai di lampu merah. Tidak ada sama sekali ketakutan di raut wajahnya. Oh, Anda Rajapa ya? Ayah dan anak terlihat mirip, ucap Sidhu. Anak buah Rajapa pun menyerang Sidhu. Sekali lagi, Sidhu menunjukkan bakat bertarungnya. Dia tidak tumpang menghadapi puluhan orang. Petugas polisi memohon agar Rajapa tidak melanjutkan pertarungan di tempat umum. Apalagi Sidhu adalah calon kolektor. Tinggalkan Macerla saat ini juga. Jika kamu ingin tetap hidup, ancam Rajapa. Sidhu sama sekali tidak takut dengan ancaman seperti itu. Dia akan meninggalkan Macerla. Orang tua Sidhu dan Nidi datang menemui Sidhu.
Rupanya Surendra sudah lama mengenal ayah Sidhu. Surendra lah yang dulu menyarankan ayah Sidhu pergi agar nyawanya selamat. Kini Sidhu justru tidak mau menerima nasihat. Saya akan bertanggung jawab sebagai kolektor. Saya akan hadapi Rajappa, tegas Sidhu. Hari pertama masuk kantor, Sidhu disambut antusias oleh jajarannya. Apalagi pertengkarannya dengan Rajappa sudah diketahui semua. Sidhu cukup berani, tidak mengindahkan ancaman Rajappa. Sidhu memang seorang jago gelut. Ketika dia resmi menjadi pejabat, langkah pertamanya langsung action ke tempat orang jahat. Saya datang ke sini untuk memberitahu Anda bahwa pemungutan suara pasti akan berlangsung di sini, ucap Sidhu kepada Rajappa. Sebelum pergi, Sidhu menunjukkan kekuatannya dengan mengajar anak buah Rajappa yang berani melawan. Sidhu benar-benar pejabat yang dibutuhkan untuk menghadapi Rajappa. Nama Sidhu sudah menjadi berita utama atas keberaniannya. Nidhi jadi merasa bersalah karena membuat Sidhu dalam bahaya. Nidhi minta maaf atas kecerobohannya. Sidhu akan dipindahkan ke distrik yang aman, tapi Sidhu tetap ingin menjadi kolektor di sana. Masa pemilihan tiba. Sidhu memastikan di media bahwa pemilihan juga akan dilakukan di Macerla. Siapapun yang ingin mencalonkan diri sebagai MLA atau wakil rakyat dipersilahkan. Sidhu akan memberikan pengamanan terbaik. Hari terus berganti. Di daerah pemilihan Macerla tidak ada seorang pun yang berani mencalonkan diri. Pada hari terakhir pendaftaran, anak buah Rajappa memanggil pejabat MRO Macerla, Narayana, untuk datang membawa form pendaftaran. Narayana bergegas ingin pergi ke rumah Rajappa. Sidhu menghentikannya. Jika Rajappa ingin mendaftar, dia yang seharusnya datang ke kantor. Akhirnya dengan terpaksa, Narayana menelepon Rajappa dan memberitahu apa yang terjadi. Untuk pertama kalinya, Rajappa datang menginjakkan kaki ke kantor MRO sebelum waktunya habis. Rajappa sesumbar akan menjadi MLA lagi tanpa pemilihan karena tidak memiliki saingan. Sidhu mengolok Rajappa. Ternyata Rajappa pendaftar kedua. Orang pertama yang mendaftar adalah Rakavaya, kakek Swati. Rajappa sangat marah karena merasa dibodohi. Saya tidak peduli siapapun yang menang, yang penting ada pemilihan Macerla. Sekarang silahkan Anda pergi, tegas Sidhu. Masyarakat menyambut bahagia akan ada pemilihan setelah 30 tahun. Sidhu diundang untuk menghadiri acara pameran desa pada malam hari. Anak buah Rajappa juga datang menyamar mengincar nyawa Sidhu. Tentu saja mereka gagal. Sidhu mengalahkan para penyerang hingga lari terbirit-birit. Untuk memastikan masa kampanye tidak terganggu, Sidhu membodohi Rajappa melalui CM. CM meminta Rajappa tidak membuat kekacauan lagi, toh juga Rajappa akan tetap memenangkan pemilihan. Masyarakat tidak mungkin berani memilih kandidat lain. Kecerdasan Sidhu membuat Rakavaya semakin percaya diri bersaing melawan Rajappa. Dukungan dari masyarakat juga sangat besar, semuanya berkat Sidhu. Swati jadi semakin mengagumi Sidhu. Hati Swati sudah kesemsem dan jatuh cinta. Anak Rajappa, Vira, tidak bisa tinggal diam. Vira menyerang rumah Rakavaya. Untung saja semua anggota keluarga sedang berada di luar rumah. Vira pulang dengan kekecewaan. Dalam perjalanan, dia melihat kakak ipar Swati. Vira langsung mengincar nyawanya. Wanita itu berusaha melarikan diri ke kantor MRO untuk meminta perlindungan. Sayangnya, Narayana tidak berani menghentikan Vira. Seorang pegawai di sana mencoba membantu sehingga dia bisa melarikan diri. Naasnya, pegawai itu dibunuh oleh Vira. Narayana dan semua orang hanya bisa bengong, tidak bisa melakukan apa-apa. Sidhu datang terlambat. Polisi diminta segera menangkap Vira. Masalahnya, polisi tidak bisa bertindak tanpa bukti. Semua orang di sana termasuk Narayana tidak mau menjadi saksi. Sidhu sangat kecewa dengan pejabat pengecut seperti Narayana. Sidhu memikirkan cara menangkap Vira. Saat itulah seorang pegawai honorer, Macerla Ravinder, datang membawa bukti. Ravinder sempat merekam video saat peristiwa pembunuhan terjadi. Meski honorer, Ravinder jauh lebih berani daripada PNS di sana.
Dengan bukti video, Sidhu pergi menangkap Vira. Sidhu mengajar siapapun yang berani menjadi penghalang. Vira diseret dan dijebloskan ke penjara tanpa bisa melawan. Sidhu memberikan bukti video kepada polisi untuk menahan Vira. Rajapa tidak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan anaknya. Si M yang dihubungi juga mulai berani menghindar. Sejauh ini Sidhu lebih hebat dibandingkan Rajapa. Berbagai persiapan untuk hari pemilihan mulai dilakukan. Banyak juga anak-anak muda yang merantau rela mudik hanya untuk bisa memilih MLA. Mereka sangat bersemangat menyambut pemilihan dan membantu persiapan. Hari pemungutan suara tinggal sehari lagi. Rajapa pasti akan kalah. Oleh karena itu, Rajapa harus menebar ketakutan lagi kepada masyarakat yang mendukung Raghavya. Rajapa memerintahkan anak buahnya membebaskan Vira di kantor polisi, sedangkan Rajapa membantai anak-anak muda yang membantu persiapan pemilihan. Kali ini Sidhu kalah langkah, dia kalah taktik. Sidhu fokus menjaga keselamatan Raghavya dan melupakan keselamatan para pemilih yang telah mempercayainya. Sidhu terlambat menyadari gerakan Rajapa. Puluhan anak-anak muda yang membantu persiapan pemilihan ditemukan sudah menjadi mayat. Padahal besok akan dilakukan pemilihan. Keluarga korban berduyun-duyun datang ke lokasi kejadian. Yang terdengar hanya suara isak tangis. Mereka tidak akan pernah berani melawan Rajapa lagi. Sidhu tidak tahu harus berbuat apa. Ayah Swati menyalahkan Sidhu sepenuhnya atas tragedi berdarah yang kembali terjadi. Sudah, cukup hentikan sekarang. Tidak akan ada yang berani memilih setelah kejadian ini. Tolong pergi dari sini, pintanya. Sidhu tidak ingin membela diri. Dia tetap diam, termangu, dan memilih pergi dengan berat hati. Hari pemungutan suara pun tiba. Petugas KPPS sudah berjam-jam menunggu pemilih. Namun satu orang pun tidak ada yang berani datang ke TPS. Tiba-tiba, sesuatu di luar dugaan pun terjadi. Tubuh Rajapa yang sudah tidak berdaya diarak keliling Macarla. Masyarakat menyaksikan sendiri. Rajapa yang perkasa sudah terluka parah dan kalah. Sidhu terus berkeliling menyeret Rajapa agar masyarakat tidak takut lagi. Kecerdasan Sidhu berbuah manis. Masyarakat mulai berduyun-duyun datang untuk menggunakan hak suaranya. Tidak ada lagi yang perlu ditakutkan. Pemilihan akhirnya bisa berjalan lancar di Macerla setelah absen selama 30 tahun. Ternyata masyarakat tertipu. Orang yang diarak bukanlah Rajapa. Beberapa jam sebelumnya, Sidhu pergi ke tempat Vira untuk balas dendam. Giliran Sidhu yang melakukan pembantaian. Semua anak buah Vira dibunuh. Vira juga akan dihabisi, tapi jika itu dilakukan, masyarakat tetap takut untuk menggunakan hak suaranya. Karena itulah, Sidhu memanfaatkan kemiripan Vira dan ayahnya. Vira didandani sehingga orang-orang beranggapan jika Vira adalah Rajapa. Strategi itu terbukti berhasil. Setelah masyarakat menggunakan hak suaranya, barulah Sidhu menemui Rajapa di rumahnya. Rajapa kaget mengetahui masyarakat berani menggunakan hak suaranya. Rajapa lebih kaget lagi ketika dia melihat anaknya dalam kondisi terikat dan sudah tidak berdaya. Otak Sidhu memang brilian. Jika dia langsung membunuh Rajapa, maka pemilihan akan ditunda. Taktik Sidhu membuat pemungutan suara tetap terjadi. Masyarakat tidak takut dengan Rajapa lagi. Rajapa terbengong. Dia tak sanggup menghadapi kekalahan seperti itu. Rajapa memilih untuk mengakhiri sendiri hidupnya. Hasil pemilihan pun sudah pasti dimenangkan oleh Raghavya. Film diakhiri dengan Swati memeluk Sidhu dan film pun berakhir.